Bapak Ibu terkasih, selamat hari Minggu dan beribadah di gereja masing-masing. Saudara yang sudah bersama-sama saat ini di kota mana sajakah yang akan berencana kebaktian di gereja manakah? Silahkan Bapak Ibu sekalian merespon, diketik-ketik di kolom komentar sambil Pastor Andy ajak berkenalan. Kami hari ini ibadah live dari Balikpapan. Habis live streaming ini akan pimpin kebaktian jam 8 Wita. Banyak orang-orang yang datang untuk minta ibadah bersama dan doa-doa kesembuhan. Saudara, di kota di mana engkau berada pasti luar biasa, karena di mana ada kebaktian, ada ibadah, di situ ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan membawa pengharapan, kesembuhan. Tuhan tahumu, Tuhan tahu hidupku. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Harap signal jaringan sudah bisa normal kembali. Yang sebelumnya tadi gangguan pada jaringan ya. Silakan di respon dulu. Sudah bolak-balik Pastor Andy ganti jaringan, nge-lag melulu. Ya udah, ntar saya matikan saja di TikTok. Saudara-saudara pindahlah ke YouTube kalau saudara-saudara rindu untuk didoakan ya. Karena saya baca-baca gini juga agak terganggu konsentrasi, mau bagikan renungan firman Tuhan, kok lihat ngelek, sementara saya sudah bolak-balik signal belum bisa, udah di luar batas kemampuan saya, mau ngapain lagi, mungkin handphonenya kali panas atau apa. Jadi kalau Bapak Ibu yang di TikTok masih ngelek dan perlu bantuan doa, di YouTube kelihatannya lancar-lancar saja. Silakan Bapak Ibu kali ini ikut di YouTube jika saudara-saudara mau didoakan ya. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan renungan singkat, tapi agak lumayan banyak ayat-ayatnya. Tapi saya merasa ini juga menjadi penting bagaimana saudara-saudara menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Dan satu lagi, bahwa saudara mau sembuh, jangan jadi orang munafik. Apa itu? Jangan jadi orang munafik. Seperti apa firman Tuhan yang kita dengar? Selamat mendengarkan renungan singkat sabda firman Tuhan di hari Minggu ini di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kita akan melihat firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Mazmur ya. Pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, kitab Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Puji Tuhan. Ini adalah doa dari Daud saat dia memohon Tuhan membenarkan. Doa ini biar juga menjadi doa renungan kita, supaya batin kita ini selalu tertuju kepada Tuhan dan kebenarannya. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, Mazmur 26 ayat 1 sampai yang keempat. Dari Daud, berilah keadilan.
Saya ulangi, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Di sini kita melihat 4 ayat firman Tuhan, bagaimana Raja Daud ini berdoa minta keadilan. Ya, supaya hatinya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dan ada satu bagian dikatakan apa? Supaya orang yang mau menjadi dikasih Tuhan, hatinya baik, batinnya teruji senantiasa, jangan bergaul dengan orang munafik. Ketik rame-rame, jangan bergaul dengan orang munafik. Ya. Dan yang penting juga kita koreksi diri. Apakah si munafik itu sebetulnya kita sendiri? Ya, jadi sambil kita mendengar firman, sambil kita menguji diri sendiri. Jangan bergaul dengan orang munafik. Perhatikan pergaulanmu, dan juga saudara, jangan menjadi orang munafik. Perhatikan dirimu sendiri. Apa sih saudara-saudara yang dikatakan orang munafik itu? Kenapa Tuhan tidak suka? Karena orang munafik itu suka mencela, membanding-bandingkan, menganggap dirinya itu lebih baik dan orang lain buruk. Ya, jadi dia bisa melihat kesalahan orang yang kecil nun jauh di sana, tapi dia punya banyak kekurangan, dia nggak bisa menilai. Itu orang munafik. Seperti tercatat di dalam kitab suci, ya, Injil Matius pasal 7 ayat yang kelima. Ya, di sini firman Tuhan berkata, Injil Matius pasal 7 ayat yang kelima. Ingat ya, orang munafik Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan melarang bergaul dengan orang munafik. Istilahnya itu orang biasa bilang gini, kamu itu munah. Munah itu sebetulnya bahasa-bahasa gaul munafik. Jangan munah, maksudnya jangan munafik. Sebetulnya sudah saling mengingatkan, tapi alangkah indahnya saat ini firman Tuhan yang langsung datang memberitahu kepada kita. Ya, Matius 7 ayat 5. Ini seperti ini gambaran orang munafik. Apa kata firman Tuhan? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi orang munafik itu nggak suka. Kenapa? Karena orang itu suka membanding-bandingkan, suka korek-korek, cari-cari salah orang lain.
Kesalahan orang yang jauh, yang kecil dikorek-korek. Dia sendiri banyak salah, banyak kekurangan, besar sekali depan mata, tidak dia mau koreksi. Itulah sebabnya kenapa yang pertama kita melihat Tuhan bilang, kau jangan bergaul dengan orang-orang munafik. Dan sambil menjaga dirimu, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Apa itu? Suka sekali congkel-congkel kesalahan orang lain, hidup orang lain, sementara dia sendiri juga belum sempurna. Dan sudah tahu bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang mempunyai karakter sempurna. Maka hendaklah kita tidak saling menjelekkan, tidak saling menghakimi, tidak saling membanding-bandingkan. Padahal kita juga banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, orang yang munafik itu orang yang tampak luar saja kelihatan baik, tapi dalamnya busuk seperti kuburan. Di luar nisan warna putih, tapi dalamnya isinya bangkai, tulang belulang. Jangan menjadi orang munafik. Ketika rame-rame, jangan menjadi orang munafik yang di depan tampak baik gitu ya, tapi dalamnya itu sampah semuanya, dalamnya kepahitan, dalamnya busuk, dalamnya bau banget. Seperti tercatat di dalam kitab suci Matius 23 ya, ayat 27 sampai 28. Ini teguran keras waktu di zaman Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hati-hati, jangan sampai saudara menjadi hamba Tuhan hari ini, model-model orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Apa teguran Tuhan tentang ini kepada mereka? Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi katakan celaka mereka ini ya. Padahal mereka ini bukan orang tidak beragama loh. Orang beragama, bahkan ahli di bidang agamanya. Ya, agama Yahudi waktu itu. Hai kamu orang-orang munafik. Tapi Tuhan Yesus langsung mencela mereka dengan sebut orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Perhatikan itu, ya. Jadi orang munafik itu di luar tampak baik, di dalamnya busuk. Beda di luar, beda isinya. Jangan sampai kita ini seperti itu. Kalau misal diumpamakan durian malah sebetulnya bagus. Maksudnya bagus itu begini, di luarnya tajam, tapi isinya manis gitu. Sementara orang munafik yang Tuhan bilang, di luar tampak baik, di dalamnya busuk. Itu orang munafik. Durian di luarnya tajam, isinya manis. Ya, jangan menjadi orang munafik. Makanya Tuhan bilang, kau jangan bergaul dengan orang munafik. Nanti kau ikut-ikut menjadi orang munafik. Ya, 28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tidak ada salah yang tidak akan terungkap, tidak ada dosa yang tidak akan dihukum, kecuali saudara mengaku di hadapan Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Sehingga darahnya yang kudus
mensucikan, mentahirkan kita semua. Amin. Amin. Yang berikutnya, saudara-saudara, renungan orang munafik itu apa? Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Memang lidah tak bertulang. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Saya sering ketemu di acara-acara khususnya orang-orang Manado, ya. Kalau ada misalnya persekutuan atau ada apa itu namanya wangko, apa itu istilahnya, pertemuan-pertemuan itu, ada yang tahu tolong kasih komentarnya, pertemuan apa itu orang Manado namanya. Nah, biasa kadang-kadang itu mereka ibu-ibu ketemu ibu-ibu rapi-rapi, cantik-cantik, sanggul tinggi-tinggi gitu ya. Lalu pas ketemu dari jauh, jarak 5 meter, hai non, hai sas. Wah, cantik sekali ngana malam ini. Iya dodo orang kan so slim, so minum ini, so minum itu, so jogging, so diet, so tidak makan karbo, so tidak makan B2 lagi, B3 masih. Lalu mereka baru pelukan, cipika, cipiki gitu ya. Lalu akhirnya saling melangkah ke teman-teman berikutnya. Lalu saya sering melihat itu, akhirnya mereka ketemu temannya, lalu sambil main mata, gitu. Saudara nggak ngerti main mata ini, maksudnya akhirnya bisik-bisik, masih gode, ngomong langsing. Itu baju sama robek itu, gara-gara sok-sok langsing. Atau tadi ngomongnya so wangi sekali nganak kote semua, tiba-tiba habis dia pergi nggak enak ambune bokete. Nah, hati-hati jangan menjadi orang-orang yang manis bibir tapi pahit hati. Ya, orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Maka kita sebagai orang benar, saya sebagai hamba Tuhan yang benar, yang melayani Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, ya, sama di mulut, sama di hati. Firman yang diajar kita lakukan, jangan sampai menjadi toksik, menjadi racun. Kita hanya tahu firman tapi tidak melakukan. Itu namanya tahu madu tapi minum racun, ya. Seperti tercatat teguran keras kepada orang-orang munafik di zaman Tuhan Yesus, terambil dari Markus pasal 7, ya, ayat yang ke-6. Di sini Tuhan Yesus berkata apa? Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Firman Tuhan Yesus berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah loh, kenakan. Jadi orang yang munafik itu kenapa Tuhan gak suka? Karena lain di mulut, lain di hati. Mulut bilang wangi, hati bilang bau. Ya, itu namanya orang seperti dikatakan ular kepala dua. Di mana-mana komunitas orang-orang dalam pergaulan pasti nggak suka namanya ular kepala dua. Ya, orang munafik itu juga, itu kalau di dalam penjara, saya pernah masuk penjara berkali-kali, itu disebut orang pengkhianat. Ya, dan kalau masuk penjara pengkhianat itu pasti babak belur.
ya, karena orang-orang di penjara itu ada yang masuk penjara karena lapar, karena maling, karena rampok, karena apa gitu ya. Tapi kalau karena kasusnya pengkhianat, itu tidak suka. Orang di penjara saja tidak senang sama pengkhianat, ya. Saudara-saudara, Tuhan juga sudah kasih ingat kita, jangan bergaul dengan orang munafik, ya. Orang munafik itu apa? Lain di mulut, lain di hati. Kita lanjut lagi sekarang. Orang munafik itu apa? Orang munafik jago bicara, tapi isinya teori mulu. Ya, jago bicara. Kamu tuh mesti begini, begini. Saya sering melihat loh, ada orang-orang yang saya pernah lihat bisnis jaringan, atau dia pernah jadi sales gitu, ya, tapi tidak berhasil gitu, tidak pernah dia berprestasi. Tapi kalau ketemu orang itu jago bicara, wah jago sekali bicara. Ini itu kamu harus begini, kamu salah, kamu itu tidak cocok gini-gini. Tapi dia sendiri hanya jago bicara. Itu sama bilang apa? NATO, no action, talking only. Ya, jago bicara, jago menilai, tapi dia sendiri tidak tidak berbuah, tidak berprestasi, tidak terjadi, teori-teori itu nggak nyata gitu. Cuma asbun, asal bunyi saja, jago mulut bicara. Itu Tuhan ajar kita supaya jangan jadi orang munafik, karena seperti tercatat di dalam kitab suci Lukas 12 ayat 56, ya. Di sini dikatakan Lukas 12 ayat 56. Firman Tuhan Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Ya. Wah, banyak sekali teorinya, pintar ngomong ini, pintar ngomong itu. Tapi hal yang prinsip dia tidak bisa lakukan. Itu kebenaran Tuhan, firman Tuhan dalam hidupnya, dia nggak bisa lakukan. Tapi jago mulut bicara. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, tidak berlama-lama, saya mau ajak kita untuk tinggalkanlah kemunafikan itu. Ya, buanglah semua yang sifatnya kemunafikan itu. Dan terimalah hikmat dari surga, hikmat dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus yang tercatat di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan Yakobus 3 ayat 17. Firman Tuhan Yesus, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut." Ya, sebentar di Facebook kasihan gangguan lagi ini. Rasanya pengen kesal ini ya, beberapa hari ini. Jadi terganggu dengan ini jaringan, sehingga juga yang nonton kasihan terganggu, termasuk saya juga yang sharing ini terganggu juga karena nge-lag, komentarnya kasihan, sedih, nggak bisa ngikutin yang baik. Ya udah mau selesai juga ini kok. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Saya bacakan ya. Yakobus 3 ayat 17. "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak,
tidak munafik. Ya, hari ini saya mau sampaikan ini sambil berdoa buat saudara, biar kita tanggalkan kemunafikan dan kita mau terima hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan yang murni, yang hidup kita menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan penuh dengan buah-buah yang baik. Tidak memihak, melainkan adil. Siapa yang hidupnya seperti ini? Saya, puji Tuhan. Iya, memang signal lagi kurang bagus, baik Pastor pakai IndiHome maupun juga jaringan hotspot Telkomsel tidak bagus. Mohon maaf, ini saya nggak punya jaringan yang lagi. Ya, oleh sebab itu satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat yang pertama, ya. Saya bacakan ayat ini lalu kita akan berdoa. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan Yesus, karena itu Bapak Ibu terkasih, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihatmu, buanglah segala macam kedengkian, fitnah, buanglah segala macam kemunafikan. Saya berharap saudara dengar firman ini. Kalau saudara dengarnya putus-putus atau di TikTok, saudara pindah atau bisa nonton ulang di YouTube. YouTube ini penuh dan jaringannya stabil dan tersimpan, ya. Supaya saudara kalau hari ini sakit karena ada kemunafikan dalam dirimu, setelah nonton ini saudara sembuh. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau berfirman supaya kami tidak bergaul dengan orang-orang munafik, sambil kami menguji diri sendiri agar kami tidak menjadi pribadi yang munafik. Kami mau tanggalkan segala hal itu dari hidup kami dan menerima hikmat surgawi saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit, yang hari ini tidak bisa ke gereja karena dirawat di rumah sakit atau sedang diranjang istirahat di rumah. Dua tanganmu tumpangkan di dada seperti ini. Baik, saya berdoa setiap tangan yang sudah letakkan di dada masing-masing, saya berdoa aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu diberkati. Diberkati sehat dan sembuh. Amin. Dua tanganmu saudara bisa tumpangkan tangan di bagian tubuh anak atau orang tua atau suami atau istri yang sedang sakit saat ini. Tumpangkan tangan di mereka dan saya berdoa. Tangan yang atas yang kau tumpangkan, tangan di tubuh yang terkasih ini diberkati, diberkati, diberkati. Sehat, sembuh, pulih kembali sedia kala dalam nama Yesus. Bus, ada urapan kesembuhan mengalir. Dan mereka tiba-tiba bangun, makan, minum, dan saudara pulihlah keadaanmu kembali. Dan mustahil hari ini engkau bisa bangkit, kuat, bertenaga, bisa ke gereja. Hore! Dan ketemu Pastor India. Itu mah kalau di Balikpapan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Doa sudah selesai. Pastor ajak saudara-saudara untuk memberkati air minum. Puji Tuhan, saudara yang mau diberkati,
Silakan pegang air minum seperti ini. Puji Tuhan. Baik, saya berdoa memberkati air minum di tangan Bapak Ibu sekalian. Diberkati, diberkati, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Air ini udah diberkati, air ini healing water, membawa kesehatan, kesembuhan di tubuh siapapun yang meminumnya. Ada keajaiban kasih Tuhan yang membawa berkat kesembuhan. Amin. Saya mau minum, saudara bisa minum, bisa kasih kepada tetangga, kerabat keluarga yang membutuhkan dengan cuma-cuma. Sama-sama, salam kenal semuanya. Terima kasih kesaksiannya, terima kasih sudah di tap-tap layar, terima kasih sudah di-share, di-subscribe, ya terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, minumlah dan jadi berkat buat kesehatan kita masing-masing. Segar banget, senang banget. Amin, amin, amin. Sekarang Pastor akan akhiri dengan doa berkat. Saya tutup dulu karena saya harus buru-buru. Ditunggu sudah ratusan ribuan orang mungkin ini yang datang sudah di Balikpapan, di Gereja Balikpapan akan ibadah dan minta kebaktian dan doa bersama ya. Jadi sekarang saya tutup dulu, nanti linknya saya akan share ke YouTube. Siapa yang mau ikut live-nya Pastor di Balikpapan, silakan nanti subscribe di channel YouTube. Nanti habis ini saya kirim linknya di YouTube ya. Saudara bisa lihat di YouTube live-nya Pastor Andy secara onsite. Baik, sekarang saya doa berkat. Saya akhiri dulu live streaming karena masih banyak tugas berikutnya. Sebentar juga ada undangan-undangan, ada Aman keluarga anaknya yang menikah. Saya senang sekali bisa juga menjadi bagian keluarga mereka, mendukung, mendoakan, dan seterusnya. Hari yang panjang, selamat kita masuk hari yang baru dengan doa berkat. Angkat tangan saudara, yes. Dengan tangan yang terangkat ya Tuhan, mohon berkat daripadamu. Yes, amin. Bapak Ibu sekalian, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ini kita diberkati, dikuduskan, disucikan, diurapi dalam ibadah, melayani Tuhan. Semua menjadi pribadi yang senangkan hati Bapa di surga. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kesehatan, perlindungan Tuhan Yesus, umur yang panjang daripadanya untuk kita semuanya. Saya terima, kita terima dalam nama Yesus, katakan amin. Saya materaikan, kita materaikan sama-sama setiap doa dan pelayanan ini jadi berkat buat hidup kita. Kemudian Tuhan menyatakan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mataku tertuju hanya pada Yesus. Udah, saya undur diri dulu. Habis ini akan live lanjut kebaktian pimpin di Balikpapan. Saudara yang di TikTok, yang di YouTube, di Facebook mau ikut kebaktian onsite, nanti saya bagikan linknya di YouTube setelah ini ya. Terus memberkat semuanya. Shalom semuanya, dadah. Udah semua kan? Dan yang ketinggalan kan? Udah kan? Dadah. Yeay. Dadah semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, sayang kita semuanya, dan selama-lamanya. Kisbay. Dadah.